할게요. 자, 배팅할게요. Kisah akan dibuka di mana kita diperkenalkan dua orang detektif kepolisian bernama Kim Myung Duk dan juga Dong Hyuk, atau kita panggil aja Lee lah ya, yang dipanggil untuk menyelidiki sebuah kasus bunuh diri seorang pria yang kita sebut aja Ocid aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Anjir, kod kita pakai H. Dan di sana mereka diarahkan oleh seorang polisi yang bernama Jung Hun. 그러니까 지금 저기서 지금 여기 이렇게 떨어. Saat Lee akan mengecek kamar Ocid, tanpa diduga Lee ditawari pekerjaan tambahan oleh Jung, di mana dia menawarkan Lee apakah Lee mau memperjualbelikan senjata ilegal atau tidak. Mendengar hal itu, Lee yang gak mau pekerjaan tambahan Jung ketahuan, meminta pria itu agar gak bicara sembarangan. 아유. Dan inilah Dirty Money. Dengan bukti-bukti yang mereka dapat dari kamar Ocid, Lee dan Kim menyimpulkan kalau semua ini bukanlah kasus bunuh diri. Karena bercak darah yang berceceran dan barang-barang Ocid yang berantakan, mereka memperkirakan sepertinya Ocid dibunuh seseorang dan orang itu mencari sesuatu yang disembunyikan oleh Ocid. Gak lama kemudian muncul seorang anggota reserse kriminal yang bernama Kang yang langsung mengusir Lee dan juga Kim. Dan karena kasus tersebut akan Kang bersama kelompoknya ambil alih, Lee yang gak terima pun langsung melawan. Beruntung sebelum situasi semakin memanas, Kim memisahkan mereka dan lebih memilih untuk mengalah pada Kang. Tampaknya Kim merupakan seseorang yang berpengaruh karena setiap orang mengenal Kim. Sebelum pergi, Kim yang penasaran mencoba mengecek mayat Ocid dan tanpa diduga Kim menemukan kartu memori yang Ocid selipkan sebelum kematiannya dalam sebuah plester yang masih menempel di tangannya. Merasa itu merupakan sebuah petunjuk, Kim pun memberikan kartu memori itu pada Lee untuk mereka selidiki nanti. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah tempat karaoke dan pijat yang dikelola oleh seorang pria bernama Sen. Kedatangan Kim dan Lee ke sana gak lain untuk meminta uang pajak beserta imbalan karena Kim dan Lee seringkali memberikan barang yang Sen butuhkan. Mendengar keluhan dari Sen kalau bisnisnya lagi kolab, Kim yang gak mau tahu tetap memaksanya agar membayar full, kemudian menghancurkan beberapa telepon milik Sen. Daripada ruangannya hancur berantakan, Sen pun mau mengikuti aturan yang berlaku di mana dia harus membayar mereka sebesar 30% dari keuntungan. Agar lebih meyakinkan, Sen pun menghitung dan membagi keuntungannya di hadapan mereka saat itu juga. 짱끼 새끼들은 그냥 몇 억씩을 빼돌려서 그냥 중국으로 빼. Sembari menghitung uang, Sen berkata kalau selain mereka ada lagi beberapa oknum polisi korup yang meminta jatah lebih besar. Sen juga mendapat info dari mereka di mana sebentar lagi akan ada pengiriman uang besar-besaran yang akan dilakukan oleh para mafia sebagai sogokan untuk para oknum polisi korup. Singkat cerita, setelah mendapat uang dari Sen, Kim pergi ke rumah sakit dan menggunakan uang yang dia dapat barusan untuk melunasi semua biaya tunggakan putri kecilnya yang lagi sakit bernama Jimin. 지민이 이번 달 내역수 좀 주세요. Sedangkan Lee yang gila berjudi menggunakan uang yang baru dia dapat untuk bertaruh di atas meja judi dan memainkan lotre. Gilanya Lee berjudi dengan ditemani istrinya yang bernama Sojin, karena meskipun Sojin sebenarnya gak mau melakukan hal itu, tapi mau gimana lagi demi menutupi hutang Lee, Sojin pun mengizinkan suaminya berjudi.
Keesokan harinya, Kim menghampiri si pemilik kasino yang bernama Kiryong yang lagi bersama tangan kanannya yang bernama Gwangsok. Ternyata maksud kedatangan Kim menemui Kiryong hanya untuk meminta sarapan pagi karena Kim belum makan. 야, 형이 집에 밥 차려줄 사람이 어디 있냐? 야, 근데 식사는 되도록 집에. Pada kesempatan itu juga, Kim yang juga sering menerima uang dari Kiryong meminta Kiryong dan Gwangsok agar mengusir Lee kalau dia datang ke kasino. Meski kasus kematian Ochid berada di wilayah kekuasaan Kiryong, tampaknya Kim gak mencurigai Kiryong sama sekali. Disitulah Kim yang penasaran berapa hutang Lee ke kasino bertanya pada Kiryong dan mendengar kalau hutang Lee berjumlah $40.000 atau sekitar 647 juta rupiah, tentu aja membuat Kim tampak kesal. 인천 앞바다에 그 보드 띄워놓고 막 뱃놀이하고 막 그런데. Sementara itu di waktu yang sama, Lee dipanggil oleh atasannya yang bernama Gwak untuk bertemu dengan Kang. Di hadapan mereka berdua, Kang menjelaskan kalau orang yang kemarin tewas diduga bunuh diri adalah seorang informannya. 아무튼 이 새끼들 하도 시끄럽게. Belum juga Kang bersama kelompoknya mendapat informasi dari Ochid sangat disayangkan dia harus tewas dibunuh oleh seseorang saat menyelidiki kasus mafia. Mendengar perkataan itu, Lee yang teringat dengan kartu memori yang dia dapat dari Kim segera bergegas menghampiri Kim untuk mengecek apa yang terdapat dalam memori itu. 너 이거 어떻게 생각하냐? 어떻게 생각해? 이 새끼들이 그 배로 움직이네. 맞네. 맞지? 응. Ternyata dalam memori itu terdapat jadwal pengiriman uang sogokan bagi para oknum polisi korup yang akan dilakukan oleh para mafia seperti apa yang dibicarakan oleh Sen. Melihat list pengiriman uang yang satunya aja bernilai 500 juta won atau sekitar 5,5 miliar rupiah lah. Dan itu ada banyak berat listnya, bukan cuma satu. Lee dan Kim gak mau menyerahkan informasi itu ke reserse kriminal karena mereka berdua gak percaya pada siapapun. 진짜 이씨. 왜 말로 하지 왜 자꾸 때리고 그러냐. Singkat cerita, Kim dan Lee pun membicarakan uang pengiriman tersebut yang bisa mensejahterakan hidup mereka berdua. Yah, karena mereka berdua sama-sama membutuhkan uang, ditambah lagi itu semua adalah uang kotor. Dan tanpa diduga, mereka berdua berniat untuk mencuri uang tersebut. Wah, bakal seru ini mah. 그럼 나 뭐 하나만 알아봐 주라. Malam harinya saat Lee dan Sojin lagi berjudi, mereka dihampiri oleh Gwang yang seketika itu juga mengusir Lee. Merasa Gwang tahu tentang pengiriman uang itu, Lee langsung mengajaknya berbicara. Pada kesempatan itu, Lee melontarkan beberapa pertanyaan pada Gwang yang membuat Gwang mengatakan kalau pengiriman uang tersebut adalah milik Kiryong. Tapi di sini Gwang gak tahu apakah uang itu digunakan Kiryong untuk menyogok para polisi atau yang lainnya. 야, 근데 그 돈 언제 움직이냐? Mendengar penjelasan dari Gwang, Lee yang cerdik pun berkata kalau perbuatan kelompok Gwang udah diketahui oleh reserse kriminal yang padahal mah enggak. Semua itu dikatakan Lee agar Gwang mengatakan tempat dan jam pasti pengiriman tersebut dengan alasan kalau Lee dan Kim akan bertanggung jawab membantu kelompok Gwang jika mereka mendapat masalah. 새끼야, 나간다. 야. Setelah mengetahui semua informasi dari Gwang, Lee pun pergi menghampiri Kim yang lagi menjaga anaknya di rumah sakit. Disitulah Lee menjelaskan panjang lebar tentang kapan dan di mana kelompok Gwang akan melakukan transaksi. 6 jam kemudian mereka berdua kembali melakukan pertemuan di mana saat ini Kim bingung harus mencari senjata api kemana. Tapi ucapan Kim membuat Lee teringat dengan omongan Jung tempo lalu dan segera membawa Kim untuk bertemu pria itu. 아예 쪽수 하나 채우고 갈까? Setelah memastikan kalau Jung punya semua perlengkapan yang mereka butuhkan, Kim merancang sebuah aksi pencurian atau perampokan mereka nanti yang dimana mereka harus selesai melancarkan aksi maksimal 3 menit. Bukan hanya itu, bagusnya mereka bergerak saat kelompok Gwang baru datang dan membawa uangnya sebelum mereka bertemu dengan para oknum polisi korup. 이 셋 다 뭐 위험 감수하고 하는 거니까 오케이. 자, 애들부터
Kim juga menyuruh Lee agar mencari mobil bekas yang harganya cukup murah karena nantinya setelah mereka gunakan, mobil itu akan Kim tenggelamkan di sebuah danau sebelum pada akhirnya pergi menggunakan mobil milik Kim. Semua yang mereka lakukan nanti agar Kim, Lee, dan juga Jung yang ternyata mau ikut gak dicurigai. 강석이 이 새끼, 이 쌍놈 새끼 이마박에다가 내가 빚진 돈을 그냥 빡 갖다가, Malam harinya di tempat persembunyian milik Jung di hadapan Lee dan juga Kim, Jung berkata jika nanti mereka berhasil, uang yang Jung dapatkan akan dia gunakan untuk melunasi semua hutang ayahnya dan membeli mobil baru. Mendengar kalau mobil yang akan dibeli Jung sangat mahal dan bisa dicurigai langsung oleh polisi, Lee pun langsung memperingati Jung agar menyimpan terlebih dulu uang yang nantinya dia dapat. 나도 말이 그렇다는 거야. Kini giliran Kim yang bercerita kalau mereka berhasil mendapat uang itu. Kim berniat untuk ke Australia dan mengajak Jimin setelah Jimin dioperasi. Semua yang Kim lakukan hanya demi membahagiakan Jimin karena Jimin ingin sekali pergi ke Australia. 인생 새로 한번 살아보려고. 내가 빚진 돈을 그냥 빡 갖다가, Singkat cerita, terlihat Jung saat ini yang ternyata bukan memproduksi sendiri senjata api yang dia berikan pada Kim dan juga Lee, melainkan dicuri dari gudang senjata di kantornya yang udah lama jarang dipakai. Kim dan Lee yang gak tahu hal itu pun enjoy-enjoy aja karena lagi memata-matai aktivitas kelompok Guang. 가방 4개. Setelah semuanya dirasa cukup, Kim, Lee, dan juga Jung pun memakai topeng dan langsung melancarkan aksi mereka yang udah lama mereka tunggu-tunggu, di mana Kim yang berpengalaman mengerahkan Lee dan juga Jung agar menerobos memasuki gedung saat kelompok Guang lagi menghitung uang. Terlihat 4 kantong berisi uang penuh langsung dibawa oleh kelompok Kim, tapi sangat disayangkan baru aja mereka memindahkan 2 kantong uang itu, tiba-tiba muncul tembakan dari seseorang misterius yang tepat mengenai kaki Jung. Tapi bukan hanya mereka aja yang menjadi incaran, anehnya anak buah Guang pun ditembaki oleh pria tersebut. Beruntung Kim dan juga Lee dapat menumbangkan bahkan membunuh beberapa dari anak buah Guang. Tapi sangat disayangkan karena pendarahan yang cukup hebat, Jung harus mendapat luka yang sangat parah. Tanpa memperdulikan setengah uang yang belum mereka bawa, Kim dan Lee bergegas memasukkan Jung ke dalam mobil berniat pergi ke rumah sakit. Di tengah perjalanan akibat kondisi Jung yang semakin kritis, Jung harus tewas di pangkuan Lee secara mengenaskan. Demi menghilangkan jejak, mereka tetap di rencana awal di mana Kim dan Lee harus membuang mobil yang mereka gunakan bersama jasad Jung di dalamnya. Setelah memberi penghormatan terakhir, kini Jung pun harus terkubur dalam-dalam bersama mobil itu dan diantar dengan kesedihan. Beberapa waktu kemudian di sebuah tempat persembunyian, Kim menghitung uang yang mereka dapatkan yang tampaknya berjumlah sangat fantastis, yaitu senilai 5,8 miliar won atau sekitar 64 miliar rupiah. Wow, hingga mereka pun bertanya-tanya akan digunakan apa uang sebanyak itu. Gak lama kemudian Kim dihubungi oleh Guak yang meminta Kim agar pergi ke suatu tempat yang gak lain adalah tempat yang sebelumnya kelompoknya datangi. Dugaan sementara Guak menyimpulkan kalau itu merupakan kasus perang antar geng. Sebelum pergi ke TKP, Kim meminta Lee agar menyembunyikan uang yang udah mereka dapat bersama senjata yang mereka pakai sampai kasus itu selesai.
Beberapa waktu kemudian terlihat kini Kim yang baru tiba di TKP mendapati banyak sekali personil kepolisian yang menyelidiki kasus itu. Agar gak dicurigai, Kim datang setelah Lee tiba di sana terlebih dulu. Satu persatu mayat pun mulai dicek oleh Kim dan betapa kagetnya Kim saat mendapat informasi dari Gwak kalau Kang juga ditemukan tewas di tempat itu. Hingga atasan Kang yang bernama Seung Chan berniat untuk datang dan menyelidiki kasus itu. Setelah diselidiki lebih lanjut, para polisi menduga kalau orang yang mereka temukan tewas adalah anak buah dari Kiryong yang mereka duga menyerang Kang saat mereka akan disergap. Seung yang gak terima kalau sahabatnya yang gak lain Kang tewas secara mengenaskan tentu aja ingin menyelidiki kasus ini sampai selesai. 절대로 헛되이 만들지 않을 겁니다. Sesaat kemudian Lee dihubungi oleh Kang yang menyuruhnya agar bertemu dan sebelum pergi Lee diminta oleh Kim agar berkata kalau Lee gak tahu apa-apa. Gak lama dari itu Kim pun dipanggil oleh Seung ke ruangannya. Lee pun masuk ke dalam mobil Gwang dan menjelaskan kalau dia gak tahu apa-apa dan gak ada hubungannya dengan kejadian semalam. Tapi karena mendapat ancaman dari Kiryong, Gwan pun bertanya pada Kim dari mana Lee tahu informasi itu sebelumnya. Mendengar kalau Lee tahu dari Sen, Gwang pun sedikit lega karena itu bisa dia jadikan sebagai alasan. Keesokan harinya, Seung mendapat informasi dari seorang polisi yang bernama Seul yang mengatakan kalau anggotanya menemukan 2 pucuk senjata yang diduga digunakan oleh para pelaku. 2 pucuk senjata itu tampaknya cocok dengan 2 senjata yang hilang yang seharusnya tersimpan di gudang senjata kantor polisi setempat. Ditambah lagi sejak peristiwa itu, Jung menghilang entah kemana. Setelah mendapat informasi dari Lee, Gwang, Kiryong bersama kelompoknya menyiksa Sen habis-habisan. Agar dirinya aman, Gwang pun meyakinkan Kiryong kalau Sen lah yang merampok mereka. Tapi karena Sen gak mau mengakui perbuatan itu, atasan Kiryong yang bernama Ryu muncul sembari memerintahkan seorang algojonya menghabisi Sen. Kemudian dalam mobil Kiryong mendapat informasi dari sopirnya kalau akhir-akhir ini Gwang dan juga Lee seringkali melakukan pertemuan. Pertemuan mereka gak biasanya karena Gwang selalu membawa Lee ke ruangan pribadinya. Keesokan harinya Seung memerintahkan Kim agar memeriksa senjata yang mereka temukan demi menemukan pelaku di balik semua ini. Sementara Lee diminta oleh Seung agar menemaninya pergi ke suatu tempat. 어디 가는 겁니까? Tanpa diduga, Seung membawa Lee ke rumah sakit untuk menjenguk Jimin. Entah apa alasannya, tapi di sini Seung malah menginterogasi Jimin layaknya menuduh kalau Kim terlibat dengan kasus mereka saat ini. 그저께 밤에 병원에서 아빠랑 같이 있었어? Di perjalanan pulang, Seung mengatakan kalau dia udah lama mengenal Kim karena Kim dulunya adalah salah satu anak buah Seung yang terbaik. Hingga di suatu hari setelah Kim melancarkan tugasnya, tiba-tiba Kim membakar semua aset kotor milik pejabat korup karena Kim yang membutuhkan uang diberi imbalan besar untuk menghilangkan barang bukti itu. Dan atas hal itulah Kim diturunkan jabatannya atau didemosi oleh Seung. 굳이 아픈 애한테까지 찾아가서 이래야 됩니까? Di sisi lain, para polisi yang udah memeriksa senjata yang mereka temukan mendapati kalau Jung diduga terlibat dengan kasus tersebut. Ditambah lagi Jung telah menghilang dalam 2 hari terakhir bersamaan dengan munculnya kasus itu. 전화 좀 받아라 좀 제발. Malam harinya, Lee menghubungi Kim dan menjelaskan kalau Seung udah mencurigai Kim. Dengan tergesa-gesa, Kim pun pergi ke rumah sakit mengecek keadaan anaknya yang kini udah gak ada lagi di kasurnya. Beruntung Jimin ditemukan oleh seorang suster di sana yang menyuruh Kim membuka pintu kamar mandi. Karena ternyata Jimin tiba-tiba merasa ketakutan hingga mengurung dirinya di situ. 얘는 여기 혼자 있어요! Beberapa jam kemudian terlihat Lee yang dibawa oleh kelompok Kiryong ke sebuah tempat dan di sana Lee disuguhkan pemandangan yang begitu menyeramkan di mana Gwang disiksa habis-habisan oleh kelompok Kiryong.
이 친구 왔다. Di sana juga Ryu meminta Lee maupun Guang agar berkata jujur siapakah orang yang udah berani mencuri uang mereka. Guang yang kesakitan pun menjelaskan kalau semua ini pasti kelakuan Lee karena beberapa hari lalu Lee meminta informasi tentang pengiriman uang itu dengan alasan Lee akan melindungi mereka dari reserse kriminal. 황수대가 냄새 맡았다고 내가 경고했잖아. Tapi Lee yang gak mau ketahuan langsung menuduh balik Guang dan mengatakan kalau dia akan membuktikan jika dia gak terlibat dan mau membantu mereka. Mendengar ucapan itu, Ryu pun langsung menyuruh anak buahnya untuk gak jadi memotong tangan Lee. Tapi kejamnya digantikan dengan Guang yang harus mati tepat di hadapan Lee sebagai peringatan. Singkat cerita, Lee pun pulang dan langsung memeluk istrinya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Lee bingung karena dia sebenarnya juga terpaksa melakukan aksi itu demi melunasi hutang dan membiayai kehidupan mereka. Sebelum tertangkap, Lee mengajak Sojin agar bersiap-siap karena besok mereka akan pergi ke Filipina sambil membawa uang bagian Lee. Tepat di tengah malam terlihat demi membayar biaya operasi Jimin, Kim mengambil sebagian uang hasil rampokannya itu. Saat Kim akan pergi, tindakan Kim diketahui oleh Lee yang juga akan melakukan hal yang sama, mengambil bagian dari uang tersebut. Di sini Lee marah pada Kim karena Kim telah melanggar janjinya untuk mengambil uang itu setelah kasus mereka selesai. Padahal mah si Lee juga sama. Setelah melakukan perkelahian yang cukup melelahkan, Kim menjelaskan panjang lebar kenapa dia melanggar janjinya sendiri. Begitu juga dengan Lee yang berkata kalau dia ingin mengambil semua bagiannya untuk pergi ke luar negeri karena jika dinantikan keadaan akan semakin memburuk dan mereka bisa tertangkap. Di pagi harinya, Kim yang baru terbangun dari tidur dihubungi oleh rekan kepolisiannya yang meminta Kim menggerebek kediaman Lee karena Lee lah pelaku di balik semua ini. Dengan hati yang begitu kacau, Kim pun segera pergi ke kediaman Lee. 오늘 밤 10시에 필리핀 로트인데 이동희 씨가 동혁이란다. 네 파트너 이동혁. 오늘 밤 10시에 Ternyata para polisi bisa tahu informasi itu adalah dari Sojin yang berterus terang dan membocorkan kalau Lee lah pelakunya. Buktinya saat Lee menyuruh Sojin untuk segera pergi, wanita itu menangis dan meminta maaf sembari mengatakan kalau dialah yang membocorkan rahasia itu. 빨리 동혁이 놓치면 우리 다 끝이야. 네, 지금 비상구 계단에서 대기 중입니다. Tanpa memperdulikan Sojin, Lee yang udah kecewa terhadap istrinya berusaha melarikan diri saat para polisi mulai menggerebek apartemennya. Hingga di suatu momen Lee berhasil bersembunyi di sebuah ruangan. Gak lama dari itu, Kim yang tahu kalau Lee ada di mana membunyikan alarm kebakaran dan sengaja membenturkan kepalanya. Semua yang dilakukan Kim agar para polisi percaya dan terkecoh kalau Lee pergi ke lantai dasar. Setelah para polisi itu pergi, Kim masuk menemui Lee, memberinya arahan agar segera kabur dari tempat itu dengan menggunakan mobilnya yang terparkir di area parkir belakang. Setelah menyerahkan kunci mobilnya, Kim pun pergi ke lantai bawah sembari menjelaskan kalau Lee berhasil kabur sembari mencuri mobil miliknya saat mereka berkelahi tadi. 야 이씨. 그럼 이제 얘기해. Singkat cerita, di kantor Kim tiba-tiba dihubungi oleh Kiryong yang menyuruh Kim agar mengembalikan uang yang telah mereka ambil. Kiryong udah tahu kalau Kim dan Lee lah pelaku yang menyerang para anak buahnya. Setelah panggilan itu usai, Kim dibuat kaget dengan kemunculan Seung yang langsung membawa Kim ke ruangannya. Disinilah Seung berkata kalau sebenarnya uang yang mereka curi adalah uang sogokan milik Seung. Bukan hanya itu aja, Seung juga yang telah membunuh Ochid dan membunuh Jung sekaligus para anak buah Kiryong termasuk Kang sendiri. Semua yang dilakukan Seung hanyalah demi uang dan agar kebusukannya gak terbongkar. Tapi karena udah terlanjur dan demi mendapatkan uangnya kembali, Seung meminta Kim agar menyerahkan semua uang itu dan menghabisi Lee. Jika Kim berhasil, Seung berjanji akan membebaskan Kim dan memberikan sebagian uangnya.
Wah, busuk semua ternyata. Setelah keluar dari ruangan Seng, Kim pun bergegas menghubungi Lee, mengajaknya bertemu di suatu tempat. Kemudian Kim melunasi semua biaya operasi Jimin agar putri kecilnya itu segera dioperasi. Saat Kim merenung sejenak sembari membersihkan wajahnya, muncul dua anak buah Kiryong yang menghajar Kim. Tapi meskipun hanya seorang diri, Kim dapat menghabisi dua orang itu. Tapi sayangnya saat Kim akan menghajar si tangkura Kiryong, tiba-tiba muncul anak buah Kiryong yang berhasil melumpuhkan Kim. Kim pun dibawa Kiryong ke tempat mereka akan bertemu dengan Lee dan juga Seng yang sengaja dipanggil untuk menghabisi Lee dan juga Kim. Tanpa mereka sadari, Lee diam-diam udah mengetahui kedatangan mereka semua. Karena Lee gak kunjung datang, Kim pun akan segera ditembak mati oleh Ryu yang lagi menyiapkan senjatanya. Gak lama dari itu, gak mau membuang-buang waktu, Ryu pun langsung menembak Kim. Kemudian saat anak buah Ryu akan menghabisi Kim yang masih hidup, tiba-tiba Lee datang dan langsung menembaki mereka semua. Tapi lagi dan lagi, si tangkura Kiryong yang selalu muncul belakangan berhasil menusuk Lee hingga membuatnya kesakitan. Kemudian saat Kiryong akan mengeksekusi Lee karena Lee telah mengkhianatinya, setelah membunuh Kiryong, Kim pun berniat untuk menembak Lee demi menyelamatkan dirinya sendiri. Suara tembakan itu didengar oleh Seng yang udah berada di luar gedung dan bergegas masuk ke dalam. Melihat Kim udah tergeletak gak bernyawa, kini Seng pun memihak pada Lee dan mengajaknya bekerja sama. 그런 험한 소리가 어딨어. 나 경찰인. Dikarenakan Lee menolak permintaannya, Seng pun mengancam Lee dengan todongan pistol di kepalanya sembari menjelaskan kalau Senglah yang berkuasa di kepolisian. Atas hal itu, Lee harus menuruti perintahnya membagi dua uang hasil rampokan itu atau Lee akan mendekam seumur hidup di penjara. Setelah berhasil membuat Lee takut, Seng menghubungi Guak yang saat ini baru aja menemukan mobil yang tenggelam di dasar air bersama jasad Jung di dalamnya. Pada kesempatan itulah Seng menjelaskan panjang lebar kalau dalang dibalik semua ini adalah Kim yang baru tewas dibunuh oleh Lee. 원장님, 자세한 건 들어가서 설명드리겠습니다. Saat telepon itu berakhir, tiba-tiba Kim yang masih hidup terbangun dari kesakitannya dan disitulah Kim langsung menembak Seng hingga tewas. Sayangnya akibat luka yang dia dapat setelah berhasil merekam bukti pengakuan dari Seng barusan, Kim harus tewas secara mengenaskan. Tapi sebelum itu dia menyuruh Lee agar menimpakan semua tuduhan padanya dan menitipkan Jimin untuk dijaga dan dibesarkan oleh Lee. Aduh. Beberapa waktu kemudian terlihat jelas setelah kasus yang selama ini dia kerjakan udah selesai, Lee memutuskan untuk keluar dari kepolisian. Meski Lee kehilangan sahabat terdekatnya dan juga uang yang diserahkan pada pihak kepolisian, diam-diam Lee berhasil menyembunyikan beberapa gepok uang untuk biaya hidupnya nanti. 답은 하나더라고. Kemudian Lee segera menghampiri Jimin yang kini udah terlihat sehat walafiat. Sesuai permintaan dari Kim, kini Lee harus menjaga Jimin dan membawanya pergi ke negara Australia untuk memulai hidup baru di negeri kanguru itu. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke lah, kalau film dari Korea selalu aja bagus dan seru sih. Pemerannya banyak banget dan ceritanya juga wah edun banget pokoknya. Tapi ya gitulah, endingnya selalu aja sad. Aduh, pokoknya jangan lupa nonton film fullnya langsung ya karena seru banget loh. Oke lah, kita lanjut tisam aja yuk. Titip salam. Dan tisam yang pertama datang dari Mas Aweng. Tisam beratku buat dedek di rumah kalau punya HP pinjemin aku dong. Ya elah pinjem, beli dong. Dan yang selanjutnya datang dari Wahyu Sidik.
Tisambang dari Banjarmasin, buat teman yang lagi merantau, semoga sukses selalu. Amin, amin. Semoga kalian sehat dan sukses ya. Pokoknya tetap semangat dan jangan lemah, oke? Oke, bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.